Ketika kita habis rukuk kan selesai, sami Allahu liman hamidah, baca apa Pak? Kalau dibaca Rabbana wa lakal hamd. Kalau kita mah dipanjangin Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Jangan langsung turun. Diam sejenak, biqadri subhanallahil azim, seukuran kita mengucapkan apa? Subhanallahil azim. Itu namanya diam sejenak yang diwajibkan. Kenapa? Karena masuk ke dalam salah satu rukunnya sholat, yaitu tumakninah indal i'tidal. Tumakninah ketika i'tidal. Yang ketiga, posisi diam yang diwajibkan kapan lagi Pak? Indas sujud, ketika sujud. Allahu Akbar. Ketika kita sujud, pastikan jidat kita harus dibuka, karena nanti kita bahas di pasal berikutnya. A'dha'us sujud, anggota sujud itu ada 7 Pak. Salah satunya jam'atun maksufatun, jidat. Apa jidat itu? Kening. Apa? Dahi, kening, ada 3 bahasa ya. Dahi, kening, jidat, itu bahasa orang Korea. Jidat itu maksufatan, harus terbuka. Kalau begini nih, orang yang pakai udeng-udeng, mohon maaf. Kalau pakai udeng-udeng suka sampai ke sini ya Pak ya. Kira-kira kalau dipakai sujud sah apa sujudnya? Tidak sah. Terus bagaimana diangkat? Karena anggota jidat, anggota kening itu sampai ujungnya manabitus sya'ri, tempat ujung tumbuhnya rambut itu adalah batas ukuran akhir jidat kita. Maka kalau pakai pensil diginiin, diketutup, apalagi dengan pekat sama alis, sudah dipastikan sujudnya kagak benar. Kalau sujudnya kagak benar, otomatis gak benar juga sholatnya. Karena sujud adalah termasuk rukunnya sholat. Bukan Ustaz, kalau ada orang yang rambut gondrong gak pakai peci sholat. Nah, solusinya yang rambutnya gondrong, udah gitu kadang gak pakai peci, ketika sujud maka harus disikap itu rambut. Jangan sampai di bawah sujud, jangan sampai jidatnya sujud di atas rambut Pak. Banyak kan yang gondrong. Kadang yang gondrong itu udah mau gondrong rambutnya gak pakai peci lagi tuh. Gak pernah ngaji. Ya akhirnya selama itu sujudnya bukan ke bumi Pak, ke rambut. Ya. Nah, karena ini termasuk anggota daripada sujud. Nah, kembali, ketika kita habis sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali, jangan langsung naik. Tapi diam dulu sejenak, biqadri subhanallahil azim. Seukuran kita mengucapkan subhanallahil, itu wajib diam. Diam itu hukumnya wajib, karena termasuk rukunnya sholat. Yang keempat terakhir, yang posisi diam diwajibkan saat apa? Indal julusi bainas sajdataini. Ketika duduk di antara 2 sujud, duduknya dia, diam sejenaknya dia, itu wajib hukumnya. Ketika bangun dari sujud, bacaan apa doanya Pak? Rabbi terus wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Masya Allah, ini artinya luar biasa Pak. Kalau kita hayatin, ya kita terjemahin, Masya Allah, di sini bakal lama sebenarnya. Gak tega kalau dilewatin aja gitu. Kenapa? Bagus doanya. Coba kita artiin. Rabbi ghfirli ya Allah, ampuni dosa. Terus apa lagi?
Terus apa lagi? Warfa'ni, Ya. angkatlah derajat saya. Warzuqni, ya Allah berikanlah rezeki kesehatan kepada saya. Terus apa lagi? Wahdini, ya Allah berikanlah petunjuk kepada saya. Terus wa'afini, ya Allah sembuhkanlah saya. Wa'fu anni, maafkanlah kesalahan-kesalahan saya. Subhanallah, mulia banget doanya, Pak. Ya, doanya hebat apa enggak, Pak? Semua isinya permohonan minta. Maka kalau seandainya kita cepat-cepat, sayang banget. Rabbi firli warhamni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini subhanallah. Ya. Nah, itu perlunya kita tahu, Pak, terjemahannya. Perlunya kita tahu artinya. Agar apa? Agar semakin hadir hati kita. Jangan sampai kita dari dulu usia remaja tahu bacaannya, paham bacaannya, tapi nggak pernah tahu artinya. Pak, harusnya kalau ada wisuda nih, bapak-bapak udah diwisuda sholatnya. Kenapa? Dari kecil belajar sholat apa kayak gini? Masa iya nggak tahu artinya? Harus belajar tahu arti. Kalau tahu artinya beda pemahamannya. Hadir hati kita, meresapi setiap makna yang dibaca oleh lisan kita. Disitulah ciri daripada tanda sholat yang khusyuk. Kita mampu menghadirkan hatinya, bahkan merenungi setiap bacaan doa yang kita baca dalam sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu jangan buru-buru kita sujud lagi. Diam sejenak, biqadri subhanallahil azim. Diam sejenak wajib, karena ini termasuk rukun daripada rukun-rukunnya sholat. Ini bahasan yang wajib. Nah, sekarang posisi diam yang sifatnya dianjurkan, tidak diwajibkan. Artinya gabung gak apa-apa. Hanya saja yang namanya dianjurkan itu dilaksanakan dapat pahala, nggak dilaksanakan nggak apa-apa. Coba kalau masalah bilang kita rubah bahasanya. Kalau anjuran itu dikerjakan untung banyak, ditinggalin rugi besar. Kalau disuruh pilih untung sama rugi, yakin manusia mana yang merugi? Benar apa enggak? Maka kita terjemahin kata sunnah itu begitu aja, biar termotivasi kita mau ngerjain biar banyak untungnya. Jangan masalah harta dan duit aja, bicara masalah untung dan rugi, pahala juga harus begitu motivasinya. Rugi kalau saya nggak ngelakuin. Saya ngerjain supaya untungnya banyak, kan begitu. Nah, diam yang dianjurkan di dalam sholat sittatu asya'a, seluruhnya ada 6 perkara. Semuanya diamnya sama dengan diamnya yang wajib tadi, biqadri subhanallahil azim. Diamnya seukuran kita membaca kalimat subhanallahil azim. Ada berapa? Ada 6. Yang pertama, kemarin kita sudah bahas di pertemuan yang lalu, baina takbiratil ihrami wa du'ail iftitahi. Yang pertama, diam di antara takbiratul ihram dan baca doa iftitah. Allahu akbar. Habis Allahu akbar, diam dulu saja. Jangan langsung masuk ke doa iftitah. Ya, diam dulu, tenang kalau sholat itu. Ya, alaikum bis-sakinati wal waqar, kata Nabi. Sebelum sholat aja Nabi itu memberesin para jamaah, alaikum bis-sakinati wal waqar. Tenang. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Tenang aja kalau sholat itu. Maka Rasulullah kalau sholat subhanallah. Wa ju'ila fis qurratu aini fis sholat. Rasul itu hobinya adalah sholat. Jadi sholat itu dijadikan oleh Allah sebagai penyejuk hati dan pandangan beliau. Jadi kalau beliau sedang punya masalah, pelampiasannya adalah sholat. Kalau kita sedang punya
kita dulu. Allahu Akbar. Diam sejenak, baru baca doa iftitah itu gimana? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Panjang banget Pak Ustaz. Ada nggak yang pendeknya? Ada. Wa minha alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Boleh. Kalau pengen ingkar alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Aduh banyak juga Ustaz, jarang dengar saya bacaan itu. Ada nggak yang lebih familiar? Ada. Bacaan tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu. Bacaan juga ini. Kalau yang paling panjang subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu. Atau ada lagi yang panjangnya selain itu. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunqqa thawbul abyad minad danas. Allahumma absilni bil ma'i wassalji wal barad. Kalau bisa ya. Tapi kalau kita ingin pilih salah satunya yang ringkas, tadi ada bacaan tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu. Baru setelah itu kita membaca apa? Ta'awud dan al-Fatihah. Jadi sebelum kita tenangin dulu. Khawatir mungkin dia masih nafas, ya. Namanya apalagi makmum masbuk baru ada datang lari-lari dari belakang. Pengen dapat sholat bareng dengan imam. Kalau imam langsung tancap gas saja kan gasnya belum nafas ya. Ibaratnya nih penumpang mau naik angkot baru aja naik dulu angkot sudah digas aja gas 3 lagi. Kasihan kan dia makmumnya. Iya Pak ya. Tenang dulu baru seperti itu jalan. Nah hadirin Bapak Ibu, wa'lam, tapi ketahuilah doa iftitah itu tidak disunahkan kecuali memenuhi 5 perkara. Ya, doa iftitah itu tidak disunahkan kecuali 5 perkara. Artinya boleh dilakukan, boleh dibaca kalau dalam 5 kondisi. Apa aja? Yang pertama, an yakuna fi ghairi sholatil janazah. Syaratnya baca doa iftitah itu bukan di sholat jenazah. Kalau sholat jenazah nggak disunahkan, nggak dianjurin baca doa iftitah. Kalau nggak dianjurin sebaiknya dilakukan atau ditinggalin. Itu lebih utama daripada melakukan. Lagi pula kalau sholat jenazah ditutup jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama. Ya, maka sholat yang paling simpel adalah sholat jenazah. Cukup hanya berdiri aja. Iya Pak ya. Dan bisa menampung banyak orang sholat jenazah. Ya, maka Allahu Akbar langsung baca Bismillahirrahmanirrahim. Langsung baca Al-Fatihah. Gak perlu tadi diawali dengan doa iftitah. Yang kedua syaratnya wa alla yakhafa waqtil adai, dengan syarat tidak khawatir akan kehabisan waktu sholat adaan. Ya, yang sedang dilakukan. Misal Bapak melaksanakan sholat subuh
jam setengah 6 udah akhir ya Pak ya, udah akhir banget. Jangan terlena kita mengejar doa kita. Khawatir apalagi doa kita yang lama yang panjang tadi. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Inni wajjahtu wajhiya lillahi wa nanti assalamualaikum warahmatullahi sudah habis waktu sholat subuhnya. Namun kalau sudah sempit waktunya, langsung aja ke yang pokok-pokoknya aja. Langsung baca apa? Yang ketiga syaratnya wa alla yakhafal ma'mum fawta ba'dil Fatihati. Dengan syarat makmum tidak khawatir akan kehabisan sebagian bacaan surah Al-Fatihahnya. Bisa Fatihah itu wajib ya Pak ya, bagi setiap musolli, bagi setiap orang sholat, meskipun dia makmum wajib hukumnya. Meskipun sholat sirri makmum wajib baca apa? Kapan Pak Ustaz makmum wajib baca Al-Fatihah itu? Ketika imam sedang membaca surah atau setelah imam mengumandangkan kalimat amin selesai baca al-Fatihah, disitulah waktu si makmum baca al-Fatihah. Nah, kalau sekiranya ini makmum dengan membaca doa iftitah maka kehabisan waktu untuk baca Fatihah yang lebih prioritas lebih utama, maka iftitah jangan perlu dibaca, nggak perlu. Tadi makmum dapatnya masbuk ngedapatin imam sudah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dia datang. Allahu akbar. Allahu akbar. Padahal kewajiban dia setelah itu lebih utama baca apa? Al-Fatihah. Karena imam selesai baca waladdallin, yang lebih utama yang harus dikerjain makmum adalah baca Fatihah. Kalau dia ngejar iftitah, kemudian selesai iftitah, masih bisa sih ada waktu karena imamnya baca surahnya panjang, tapi hanya dapat sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian rukuk, maka dia telah terlena mengejar sesuatu yang sunnah, tapi melalaikan sesuatu yang lebih utama, yaitu baca Al-Fatihah. Paham ya Pak ya? Jadi jangan sampai dengan membaca yang sunnah sampai tertinggal sesuatu yang wajib. Itu namanya kurang cerdas. Ya, bersikap ya membaca sesuatu yang kurang bijak. Yang berikutnya wa alla yudrikal imamu fi ghairil qiyam. Syaratnya yang keempat, si makmum tidak khawatir tidak mendapati imam di selain posisi berdiri. Kalau khawatir nanti imam itu bakal tidak berdiri alias kegerakan berikutnya, jelas-jelas ya kita harus tinggalin doa kita langsung buru-buru ikut apa yang sedang dilakukan imam. Kalau imam sedang rukuk, ya karena batas terakhir ikutin makmum dengan imam itu di dalam gerakan rukuk, maka Allahu Akbar. Jangankan baca iftitah, Al-Fatihah pun nggak perlu dia baca yang wajib. Kenapa? Karena udah tertinggal. Tapi masih boleh ikut makmum, ikut imam dalam rukuk dan Al-Fatihah dengan niat dia takbiratul ihram masuk berjamaah salat dengan imam, insya Allah meskipun tidak sempat dia baca itu baca Fatihahnya, insya Allah sudah tercover oleh Fatihahnya ini. Maka dari imam itu gak mudah, tanggung jawabnya besar, menanggung Al-Fatihah makmum yang masbuk, makmum yang gak sempat baca Fatihah ditanggung oleh Fatihahnya imam. Makmum yang belum kelar tuntas sampai waladdallin tapi keburu rukuk, sisa kekurangan baca Fatihahnya ditanggung oleh Fatihahnya imam.
Nah, pertanyaannya kalau Imam Fatihahnya masih belepotan, masih bisa nanggung nggak bacaan Fatihahnya makmum? Nggak bisa. Untuk dirinya aja salah, untuk dirinya aja belum benar, masa bisa nanggung Fatihahnya makmum yang diberikan? Tuh, di situ pentingnya kita harus tahu ilmunya imam, harus tahu ya tentang bacaan-bacaan pasien yang benar di dalam sholat. Ada itu terhadap sholat ini. Yang terakhir syaratnya wa an la yashra'a fi ta'awudi awil qiraati. Syaratnya orang yang sholat tadi belum melangsungkan pada bacaan ta'awud. Allahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa. Belum baca doa iftitah. Dia ulang lagi kagak jadi lanjutin pada Fatihah. Maka itu tidak dianjurkan. Lanjut aja karena memang sudah terlupa. Insya Allah kalau karena lupa Allah akan maafin. Karena dalam syariat dua yang Allah akan tolerir, an-nisyanu wa naum, lupa dan karena ketiduran. Insya Allah Allah akan maafin saat kita lalai dalam menunaikan kewajiban. Amin ya rabbal. Yang kedua, posisi diam yang dianjurkan apa? Baina du'a'il iftitahi wa ta'awudi. Antara baca doa iftitah dan ta'awud. Selesai baca iftitah nih, ya, apa tadi bunyi akhirnya? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Tenang. Atau baca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tenang. Baru baca ta'awudz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tenang. Jadi sebelum kita baca iftitah, diam. Setelah iftitah menuju ta'awudz juga harus dianjurkan diam. Kemudian yang berikutnya baru baca ta'awudz. Ta'awudznya itu di dalam hati aja, jangan dijaharin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak baca Quran di luar sholat. Nanti kiranya makmum di belakang a'udzu billahi itu adalah bagian daripada surah Al-Fatihah. Ya, maka cukup di dalam hati aja baca ta'awudznya. A'udzu billahi minasyaitonir atau a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir. Wa huwa mustahabun fi kulli rak'atin li qira'ati ta'awudz. Membaca ta'awudz itu disunahkan setiap rakaat, Pak. Rakaat 1 baca ta'awudz. Rakaat kedua sebelum baca bismillah al-Fatihah baca. Rakaat ketiga disunahkan juga baca. Yang keempat juga disunahkan baca ta'awudz. Pelan-pelan aja dalam hati. Tapi al-ula akadu. Di rakaat pertama yang paling ditekankan. Rakaat 2, rakaat 3, rakaat pertama enggak terlalu ditekankan kesunatan. Cukup hanya di rakaat yang boleh a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau boleh a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir. Ya, Pak ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bainal fatihati wa ta'awudi. Posisi diam yang ketiga antara baca Al-Fatihah dan ta'awud. Tadi tenang dulu. Setelah baca a'udzubillahi tenang dulu, jangan langsung bablas. Ya, takut dikiranya tadi ta'awud itu ternyata bagian daripada surah Al-Fatihah. Tenang, ada jeda.
Syukuran subhanallahil azim. Tenang, baru Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan seterusnya. Ya, itu yang ketiga. Warabiuha, dan yang keempat, posisi diam yang dianjurkan baina akhiril Fatihati wa amin. Antara akhir baca Al-Fatihah dengan kita makmum dan imam baca amin harus ada jeda, jangan langsung disambar waladdallin amin langsung. Boleh sih, tapi tidak dapat kesunahan. Yang paling parah belum kelar benar apa enggak? Di sini bagaimana? Siapa sih yang ada anaknya beresin Pak? Bagian ibadah atau bagian ibadah? Tuh, maka kasih maklumat sebelum pelaksanaan salat. Hei para anak-anak, bila imam nanti belum selesai kelambat sawalat konsentrasi iman, membuyarkan kekhusyuan sholat makmum. Benar gak Pak? Kadang saya mau marah lagi sholat. Iya Pak ya? Mau marah setelah sholat bocah udah keluar duluan. Iya Pak ya? Bapak sebelum sholat dimulai, khotib ke atas mimbar, kalau bisa kasih maklumat. Tuh anak-anak. Ya. Kita antepin juga nggak boleh selamanya terus begitu-begitu. Iya, melarang keras-keras sudah jangan besok kapok dia nggak boleh lagi ke masjid Pak. Jadi ya tengah-tengah aja dan tetap ada peringatan. Anak-anak yang di atas dihimbau ketika nanti imam membaca Fatihah sebelum kelar jangan ambil keras-keras. Pastikan imam selesai mengucapkan akhir Al-Fatihah waladdallin. Bahkan setelah itu pun jangan langsung amin. Di sini dianjurkan untuk diam sejenak. Bahkan kata Syekh Nawawi Al-Bantani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Sayyidina Ali, ya, amal Rasul sallallahu alaihi wasallam ya kepada Ali, akibatullah Rabbi firli waliwalidayya. Perintah Nabi kepada Sayyidina Ali, kepada cucunya Sayyidina Hasan, kalau selesai waladdallin, bahkan bukan hanya dalam sholat tapi di luar sholat, sebelum amin, setelah waladdallin, dianjurkan baca Rabbi firli waliwalidayya amin. Begitu Pak. Ini perintah Nabi. Coba ya. Waladdallin amin. Enak, berirama, berinstruksi. Jadi tertib. Kan jamaah itu menunjukkan simbol daripada kebersamaan. Jamaah itu menunjukkan simbol ketertiban dan kedisiplinan. Tidak boleh berbeda-beda dalam ucapan dan gerakan. Harus simbol persatuan. Kita ingin melihat di kampung di Lawang perumahan itu bersatu atau enggak? Lihat salat jamaah. Maka para ulama secara tegas pengen tahu kampung bersatu atau tidak. Lihat saat salat di Lawang. Banyak nggak salat jamaahnya? Bersatu atau enggak safnya? Yakin kalau mereka banyak yang salat berjamaah di masjidnya, bersatu dalam safnya, itu menunjukkan kampung itu kuat persatuan. Tapi mohon maaf, sebaliknya kalau di masjid itu, di mushola itu jamaahnya sedikit padahal warganya kakaknya banyak, yang sholatnya 4L, luh lagi, yang sholat di masjid usia 60 tahun ke atas, yang sudah para pensiunan Pak.
Giliran orang-orang muda, anak-anak remaja, anak-anak baru anak papat kumpul dipikirkan sampai dengan dragman kita. Ada di sini begitu. Ada. Ini menunjukkan kata ulama persatuan di kampung itu juga belum kuat. Tapi kalau di masjid itu, Pak, remaja ada, nenek-nenek ada, anak-anak ada, ibu-ibu ada, bapak-bapak yang remaja ada, orang tua ada. Yakin pertanda kampung itu adalah guyup, kampung itu bersatu karena lihat bagaimana mereka dalam melaksanakan sholat lima waktu. Gitu. Jadi tadi setelah wala dhalin, kalau bisa jangan langsung amin. Dan amin itu sebenarnya haknya si imam. Makmum hanya terbantu doa. Bahkan ketika wala dhalin, imam jangan diam. Justru imam itu harus aminnya bareng dengan wala dhalin. Amin. Kalau bisa imam dulu yang mengawali, baru disusul oleh aminnya Pak. Begitu Pak. Jadi imam jangan diam, baca kalimat. Paham ya Pak ya? Nah, hadirin Bapak Ibu, ternyata bacaan amin ini ada 4 macam. Ya, arba'ul lugatin, ada 4 ragam bahasa bacaan dalam kalimat amin. Ya. Yang pertama, amin bil maddi wa takhfifil mim. Dibaca panjang hamzahnya dan diringankan mimnya alias tanpa tan. Alifnya dimakan. Amin, amin. Nah itu adalah bacaan yang pertama. Wasaniyatu, bacaan yang kedua bil qasri. Dibaca pendek hamzahnya. Ya, dibaca pendek. Waladhdallin. Amin. Di Mekah kan begitu. Iya Pak ya. Coba kalau sholat di Mekah, Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi, baik sholat subuh, asar, zuhur, maghrib, isya, waladhdallin. Imam sudah amin. Kalau di Indonesia A-nya panjang, dimakan hamzahnya. Amin. Kalau di Mekah dibaca pendek hamzahnya. Waladhdallin. Amin. Nah, wahatani masyhuratani. Kedua ragam bacaan ini adalah bacaan yang populer, alias boleh. Kita memilih yang mana? Karena kedua-duanya benar. Kedua-duanya banyak para ulama yang menguatkan, menganjurkan dengan dua. Mau dibaca hamzah alifnya amin, boleh dibaca taksir pendek hamzahnya amin. Terserah. Wasalisatu, dan ketiga aminnya itu bil imalah. Ya, menyelonongkan suara fathah ke kasroh atau suara alif ke dalam ya. Tadinya amin jadi apa? A dari fathah ke kasroh. Jadi gimana? Dicontohkan sedikit dari A jadi E. Amin. Apa? Amin. Ya. Itu yang ketiga. Jadi tapi dipanjangin, dibaca panjang, tapi hamzahnya bil imalah. Apa imalah itu? Dicontoh, ya, seperti dalam Al-Quran itu ada ya, dengan imalah contohnya gimana tuh? Nah, Bismillahi majreh, ya.
dari fathah ke kasrah dicondongkan. Tadi majroha tulisannya memang dalam Al-Quran pakai fathah ya Pak ya. Tapi karena itu imalah maka bacanya dicondongkan ke dalam kasrah. Ya. Jadi tadinya roh menjadi re. Bismillahi majreha. Itulah ya dalam ilmu tajwid seperti itu ya. Yang keempat warrabi'u tasdidul mimi ma'al mati. Mentasdidkan mimnya serta dipanjangkan hamzahnya. Hamzahnya dipanjangin, mimnya di waladhdallin. Amin. Nah gitu. Nah, bacaan ketiga dan bacaan keempat itu ternyata ghoribatun jiddan, langka banget, alias tidak populer, ya, jarang-jarang ada ini. Tapi yang keempat tadi, ya, kata para ulama, siapa yang membaca dengan lagam yang keempat, nah, ya, karena jarang sekali tadi. Qala jama'atun min ashabina man qalaha, sekelompok para ulama dari para sahabat mazhab Imam Syafi'i mengatakan siapa yang mengucapkan baca amin tadi yang keempat di sholat, di dalam sholat, batalat sholatku, batal bisa sholat. Waladhdallin. Amin. Bisa sholat. Tuh kata sekelompok para ulama mazhab Imam Syafi'i. Karena ghoribatun jiddan, hampir kagak ada, ada kalaupun iya ada. Ya, tuh ada 4 lagam. Yang paling benar 2 tadi, hamzahnya dipanjangin amin, atau yang kedua dengan cara hamzahnya dipendekin amin. Ya, itu adalah dalam membaca gitu ya Pak ya. Nah yang kelima baina amin was surati, antara baca amin dan surah. Jadi setelah waladhdallin amin, setelah amin tenang dulu. Yang imam yang biasa dari itu. Bahkan ini mah diamnya lebih lama dari yang lainnya. Dari 1, 2, 3, 4. Nih, posisi yang kelima diamnya yang diajurin lebih lama. Kenapa? Karena memberikan kesempatan kepada siapa? Makmum untuk apa? Membaca Al-Fatihah. Diamnya bukan seukuran subhanallahil azim, tapi diamnya seukuran si makmum cukup membaca Al-Fatihah. Bahkan diamnya si imam ngapain Ustaz? Nunggu makmum tadi biar kelar dulu baca Fatihah. Imam dalam kitab Nihayatul Zain disebutkan, ya, disunahkan membaca Quran surah An-Naml ayat, kata para ulama, ayat 19. Bunyinya gimana? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Baca itu. Ya. Sambil nunggu makmum kelar baca Al-Fatihah. Apa enggak? Yang paling apa? Apa bacanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Aman enggak Pak? Baca qul hu.
aman karena si makmum sudah benar-benar baca. Yang nggak aman setelah amin ba'das langsung baca surah, baca qul huwallahu ahad, makmum baru baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terpaksa makmum tinggalin tuh baca Fatihahnya gara-gara imam baca surahnya pendek cuma Al-Fatihah doang. Iya Pak ya, harus tahu diri. Udah baca qul huwallahu ahad, habis amin nggak berhenti dulu, 14 langsung baca surah, wassalam nanti makmumnya kehilangan keutamaan baca lafaz Al-Fatihah. Begitu ya Pak ya. Jadi diam seukuran sekiranya makmum masih keburu sempat baca Al-Fatihah. Karena di situ wajib makmum baca Al-Fatihah. Kalau imam baca Fatihah, makmumnya ngapain Pak Ustaz? Diam aja, dengerin aja. Karena kata Allah, fa idza quri'al Qur'anu fangsitu fasma'u wa ansitu la'allakum. Ketika Quran dibacakan, diam dan dengarkan agar kita dapat rahmat. Nah, diam dan dengarkan itu ada sebagian ulama yang mengartikan ya diam yang dimaksud ketika imam membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Itu ya Pak ya. Jadi itu 5 perkara. Yang terakhir, singkatannya terakhir, yang dianjurkan posisi diam adalah apa? Baina surati wa ruku. Ketika selesai ruku, selesai surah mau ruku, diam dulu, jangan langsung baca. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Tidak dianjurin. Emangnya sholat tarawih? Ini sholat wajib Pak. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saudara, subhanallahil akbar, Allahu akbar. Jangan selesai surah langsung diwasal kepada gerakan roh. Harus diam sejenak untuk tenang agar salatnya khidmat penuh dengan kekhusyukan. Itu hadirin Bapak Ibu, 6 posisi kita dianjurkan diam di dalam sholat agar semakin berkualitas dan semakin khusyuk dalam melaksanakan ibadah sholat. Baik Bapak Ibu, sebelum ditutup dengan doa, barangkali ada pertanyaan, kami silahkan Bapak-bapak, Ibu-ibu mungkin yang ingin bertanya tentang materi yang tadi disampaikan. Ada pertanyaan Bapak-bapak? Cukup ya Pak ya? Insyaallah mudah-mudahan paham semuanya ya. Atau mudah-mudahan nggak paham sehingga terus kita mau belajar. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya kita berdoa kepada Allah semoga ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat, yang menambah kita kekhusyukan dalam sholat kita. Mudah-mudahan sholat kita ya Allah, kalau ada salah, ada khilaf, ada lupa, semoga Allah maafin segala kesalahan dan khilafan sholat kita ya. Insya Allah selama kita santri mau belajar terlalu ilmi, kalau kita salah mau maafin karena namanya sedang belajar. Tuh lebih untuk ilmu. Sampai guru saya bilang, saya nggak mau dipanggil kiai, saya masih santri. Kenapa? Kalau saya salah, saya lupa, Allah maafin saya. Oh santri, saya masih belajar itu agama. Tuh, sampai saya pun masih ngomong santri. Ketika kita salah, Allah masih maafin kesalahan kita karena kita masih dalam rangka walabul ilmi. Amin ya rabbal al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahman wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma bihamdil fatihah wa bisirril fatihah wa bi
Wassalamualaikum